Salam, selamat datang di ibadah Gereja Kristus Jawaban. Bagaimana kabarnya saudara? Saya percaya dimanapun saudara berada, Tuhan Yesus selalu memberkati saudara. Sebelum kita melanjutkan ibadah, mari kita memperhatikan hal-hal berikut ini. Bagi saudara yang ingin mengikuti informasi gereja, saudara dapat mengikutinya dengan mendownload aplikasi di Play Store. Dan jangan lupa memfollow Instagram gereja @Gereja Kristus Jawaban. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan bagi gereja, saudara dapat mentransfer ke rekening berikut ini. Atau saudara juga dapat melalui aplikasi GoPay, Dana, OVO, M-Banking BCA, atau M-Banking lainnya dengan scan QR Code berikut ini. Bagi saudara ingin memberikan kas sosial, saudara dapat mentransfer ke rekening berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, saudara dapat mentransfer ke rekening berikut ini. Terima kasih untuk perhatian dan persembahan saudara. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sungguh kasih Allah yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kita. Dari hari ke hari, kasih-Nya, berkat-Nya tidak pernah terbatalkan dan tidak pernah tertunda dalam kehidupan kita. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan, Tak berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. haleluya. Dari hari ke hari, Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu bagi kami. Engkau Allah yang luar biasa dalam hati kami. Haleluya. Oh
keselamatan kita. Dialah gunung batu keselamatan kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunungku beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Yang siap sorakan haleluya. Mari kita tepuk tangan bersama-sama yuk. Belum semuanya. Lebih dahsyat lagi.
semua yuk. Tadi terbangnya saya lihat kayak burung emprit Bapak Ibu ya. Terbangnya seperti ini. Raja Wali dia akan terbang tinggi, mengepakkan sayapnya. Kita akan terbang bersama Tuhan. Siap rendahkan tangan semuanya yuk. Belum semuanya yang di atas semuanya. Ambil jaraknya. Tidak usah malu-malu kita memuji nama Tuhan. Daud seorang raja. Dia tanggalkan jubahnya. Dia bersorak-sorai sebab Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya. Juga depan tinggi awan. Semuanya angkat tangan semuanya. Belum semuanya. Dalam kemuliaan naik. Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman dalam-Mu. Are you ready? Bukan dekat tinggi awan. Bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Mari suaranya cepat mana? Katakan. Bukan. Haleluya. Lagi sama-sama. Haleluya. Komitmen lagi waktu kita mengatakan, aku mengasihi Engkau Tuhan, segenap hati kami, segenap jiwa kami. Roh Kudus, mampukan kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu. Itulah yang menjadi tujuan hidup kami. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh kami percaya Tuhan selalu mengasihi kami. Meskipun kami tidak selalu memberikan yang terbaik yang kami miliki. Ampuni kalau kami seringkali lupa akan hal tersebut Bapa. Sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan. Kami siapkan hati kami sebagai tanah yang baik, yang siap ditaburi benih firman Tuhan. Kalau masih ada kuasa kegelapan ingin mengganggu, bersatu hati kami katakan dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami usirkan dari hati dan pikiran kami, pergi keluar. Ruangan ini dipenuhi oleh Roh Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua mengasihi Tuhan, mari dengan amin. Shalom. Shalom. Jika sudah dalam keadaan tubuh yang sehat karena Bapa senantiasa menjaga dan memelihara, mari serukan amin dengan suara yang keras. 2, 3. Haleluya, puji nama Tuhan. Keliru ya, bukan amin tapi haleluya. Ya itulah karena belum makan saudara ya. Ini hari terakhir saya berpuasa panjang dan terima kasih juga atas dukungan doa saudara. Saudara yang melihat di rumah, saudara lewat YouTube, saudara tolong ketik GKJ Family ya. Tolong di subscribe supaya apa? Supaya saudara bisa melihat semua video-video kami yang berjumlah 200 lebih itu. Dan juga yang melihat melalui televisi First Media, kami siar tiap hari Minggu lewat channel Sen 390 HD, jam 7 dan jam 12 WIB. Tuhan Yesus memberkati. Dinaikkan sedikit. Periode ini saya akan bicara firman dengan judul Enough is enough. Mari kita omong bersama. 2, 3. Enough is enough. Enough sampai keluar, muncrat begitu ya. Itu lafal yang betul. Artinya cukup. Ya, cukup. Cukup ya cukup. Saudara, mari kita baca lebih dahulu, yang di rumah juga membaca. Filipi 4 ayat 11, 12, 19. Kita baca bersama-sama. Mari angkat suara saudara. 2, 3. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Kita ulangi ayat 19. Mu ganti dengan ku ya. Allahku, 2 yang yakin. 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Haleluya. Rasul Paul sebelum dia menuliskan suratan ini, dia bernama Saul, dan dia orang yang terpandang di pemerintahan Romawi pada saat itu. Jadi betul yang dia tulis. Dalam segala hal, ayat 12, dan dalam segala perkara, tidak ada yang merupakan rahasia, baik dalam hal kenyang, dalam hal kelimpahan. Tetapi sewaktu dia sudah bertobat, dia banyak kali mengalami yang dikatakan selanjutnya, dalam hal kelaparan, dalam hal kekurangan. Jadi dia sudah tahu apa itu kelimpahan, kenyang,
Apa itu lapar kurang? Tetapi ayat 19 dia mengatakan, dan itu nasihat yang harus kita pegang. Allah saudara, Allahnya Paul, Allah kita semua akan memenuhi segala keperluan, kebutuhan saudara. Yang yakin katakan haleluya. Tapi kita periksa dari ayat 11. Aku, kata Rasul Paul, ganti dengan saudara, nama saudara, telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Mari kita pegang dada kita, katakan, saya harus belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. 2, 3. Saya harus belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Amin. Ada anak kecil nangis. Seorang ibu yang melihat datang. Kenapa nangis? Tadi pagi saya dikasih uang jajan 5.000 sama orang tua, sama mama saya. Saya lari-lari, jatuh uangnya. Nggak bisa jajan nanti di sekolah. Ibunya ini iba. Ini tak kasih 5.000 kamu. Weh, senang anaknya. Gak seberapa lama anak itu nangis lagi. Ya, ibu ini lalu heran, kenapa dia datangi lagi? Loh, ibu kan sudah kasih uang 5.000, kenapa kamu nangis? Iya, coba uangku tadi gak jatuh, kan sekarang uangku jadi berapa, saudara? 10.000 itu. Ya. Kalau saudara selalu punya hati yang tidak cukup, itu nanti menjadi sumber ketidakbahagiaan. Tetapi kalau kita penuh dengan ucapan syukur, rasa cukup, saudara tidak akan pernah mengeluh. Haleluya. Orang yang gajinya 3 juta, mikir, weh, kalau gajiku 5 juta, lebih enak rasanya. Ya, waktu dia sudah gaji 5 juta, dia mikir, nanti kalau gajiku 10 juta, lebih enak lagi. Tidak habis-habis. Waktu saudara dulu masih sekolah, jalan kaki, SD, SMP, SMA, saya SMA masih jalan. Mikir, kalau ada sepeda lebih cepat, Tuhan kasih sepeda. Saudara naik sepeda, disalipi sampai mau jatuh sama sepeda motor. Bagaimana kalau aku punya sepeda motor? Tuhan kasih sepeda motor. Sudah punya sepeda motor, saudara berpikir kalau ada mobil lebih enak. Kalau hujan gak usah pakai jas hujan. Kadang hujan, jas hujan gak ada, pakai payung naik sepeda motor. Kalau ada mobil lumayan, Tuhan kasih mobil. Kalau sudah punya mobil, berpikir bagaimana kalau mobilku seperti ini? Wah, ini mobil luar biasa, ini mobil, saudara. Iya, memang setiap dari kita harus punya keinginan untuk maju. Kalau enggak punya keinginan untuk maju, saudara akan seperti itu saja. Tetapi keinginan untuk maju itu harus ada pembatasnya. Orang kalau balapan di sirkuit itu ada jalurnya. Kalau pembalap itu melanggar, istilahnya speed trap, ya melanggar itu, dia akan kena penalti. Batasan kita ini adalah enough is enough, cukup ya sudah cukup. Jangan terus seperti tadi yang saya katakan. Kalau gaji 3 juta, 5 juta, 10 juta, kalau punya sepeda, sepeda motor, mobil dan lain sebagainya. Sebab kalau saudara tidak punya prinsip enough is enough, maka itu akan mendatangkan masalah. Masalah itu bisa berbagai macam. Saudara mulai curang dalam bekerja. Saudara mulai mencuri. Saudara mulai korupsi.
Dan semuanya itu dimulai dari jumlah yang kecil. Karena tidak punya rasa cukup, korupsinya meningkat makin lama, makin besar. Terakhir saudara masuk penjara, mendatangkan masalah. Masalah bagi saudara hanya masuk penjara. Tapi bagaimana masalah dengan pasangan dan anak-anak saudara yang menjadi tanggungan saudara? Saya tidak tahu kenapa Tuhan ingin saya berbicara soal hal ini. Kita bergembira karena perekonomian sudah mulai membaik. Ya, sudah mulai membaik. Dan pekerjaan saudara juga mulai membaik, penghasilan membaik, pemasukan membaik. Mungkin ini suatu peringatan bagi Tuhan. Kalau Tuhan sudah mulai memberkati saudara, saudara harus punya rasa cukup dalam hidup saudara. Sebab kalau tidak punya rasa cukup, ini akan mendatangkan masalah. Kenapa saudara? Nah ini dia. Akan berbahaya, mendatangkan masalah kalau saudara tidak memiliki rasa cukup. Yang pertama, mari kita baca bersama. Akan mendatangkan masalah apa yang pertama? 2, 3. Mengakibatkan kekhawatiran. Sekali lagi, baca bersama. 2, 3. Apa? Iya. 365 lebih. Firman Tuhan mengatakan jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir. Artinya apa? Rasa khawatir ini sesuatu yang sangat berbahaya. Ya, itu adalah nasihat yang paling banyak ditulis dalam Alkitab. Jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Artinya apa? Sekali lagi saya ulangi, itu yang paling utama yang manusia itu miliki. Rasa khawatir. Kenapa khawatir? Ya itu dia. Baboknya itu, pangkalnya itu adalah karena saudara tidak punya rasa cukup. Mulai saja dari hal yang paling sederhana. Apa yang hal paling sederhana rasa cukup? Makan. Karena saudara makan sehari 3 kali minimal. Bisa 5 kali kan begitu. Ada pepatah yang mengatakan berhentilah makan sebelum apa? Kenyang. Ya. Bukan berhentilah makan saat kenyang, bukan. Berhentilah makan sebelum kenyang. Jadi sebelum 100% isi perut saudara, stop. Kasih space buat perut saudara. Supaya tidak lama makin menjedong. Saya tidak ingin menyinggung saudara, tapi saya berani berkata demikian sebab saudara bisa melihat saya contohnya. Apakah saya kekurangan makan? Oh tidak. Anggota-anggota saya ini sangat baik-baik ya. Dulu ada orang yang setiap 2 minggu sekali kasih saya kacang hijau yang enak, Bu Dewa Ayu. Kasih kacang hijau, bikinnya dia, kacang hijau ini luar biasa, enak sekali. Dan dikasih susu kental manis, Frisian Flag itu. Lama-lama saya enggak mau susunya. Terus berhenti, sekarang ada lagi yang kasih saya kolak yang enak, saya enggak sebut namanya. Apa saudara, kalau saya sebut namanya, nanti saudara berbondong-bondong minta sama dia. Bu Linda itu, Bu Linda Kue, Bu Linda Mariam, dia bikin produk baru donat, dan donatnya gendut-gendut saudara ya, gemuk-gemuk. Kenapa gendut-gendut? Ya sesuai yang bikin. Enak, pasti kasih ke saya. Terus kapan minggu lalu ini dia kasih cookies ya, enak-enak juga. Tidak pernah kekurangan makan. Saya bisa menjaga, saudara juga manusia bisa menjaga saudara. Coba saudara lus-lus perutnya dulu sebentar. Kalau saudara suka khawatir, kasih tahu begini, cepat keluar ya nak. Gitu.
Kalau saudara suka khawatir, sukacita ini hilang. Isinya apa? Itu loh kayak gambar khawatir. Kalau sudah sukacita hilang, rasa ucapan syukur kepada Bapa di surga, rasa ucapan syukur terhadap apa-apa yang saudara miliki juga akan hilang. Gantinya saudara akan mengeluh, iri dan lain sebagainya. Berikutnya saudara perhatikan cerita di firman Tuhan mengenai mana. Allah berpesan kepada orang Israel, setiap pagi sebelum matahari bersinar, engkau ambil itu mana. Dan ada tuh takarannya, ada ukurannya. Saya yakin sekali meskipun tidak ditulis di Alkitab. Pasti ada beberapa orang Israel yang berpikir, besok bangun pagi-pagi ambil lagi, besok bangun pagi-pagi ambil lagi. Capek bangun pagi terus. Saya ambil lebih banyak saja sekarang, besok supaya bangunnya bisa lebih siang. Saudara tahu kan apa yang terjadi? Besoknya mana yang diambil itu apa saudara? Bau busuk, keluar ulet. Kecuali hari yang ke-6 mereka disuruh ambil 2 kali, itu kan perintah Allah. Saya yakin kalau perintah ini diberikan kepada kita, jemaat Tuhan di Gereja Kristus Japan atau yang mendengarkan di rumah, saudara pasti punya pikiran, pola pikir seperti orang Israel itu. Saya mau ngambil lebih banyak supaya besok saya bisa bangun siang, tidak usah pagi-pagi bangun. Akibatnya apa? Busuk dan saudara tidak makan. Kenapa? Kalau saudara minta ke tetangga, itu cukup untuk mereka saja. Dari awal Allah sudah mengajar kita lewat firman Tuhan. Ambil mana ada takarannya, tidak bisa berlebih-lebihan. Kemudian bagian yang kedua, Tuhan selalu sediakan berkat buat saudara setiap pagi. Firman Tuhan mengatakan setiap pagi berkat Tuhan itu selalu baru dalam hidup saudara. Yang yakin katakan haleluya. Setiap hari, setiap pagi. Burung tidak pernah khawatir besok dia mau makan apa, lusa mau makan apa. Manusia yang selalu khawatir. Kalau saudara tidak khawatir akan hidupmu, maka ini saudara akan menikmati Tuhan hari demi hari. Pak John bohong. Buktinya saya hari ini cuma makan tahu, tempe, sambal, kerupuk, kecap manis, garam. Mana berkat Tuhan? Loh saudara. Tanpa saudara tahu, Tuhan itu tahu saudara ini sudah kolesterol, asam urat, asam lambung, asam permen, dan asam yang lain. Tuhan memang sengaja supaya saudara ini makan yang membuat saudara agak berkurang penyakit-penyakit saudara. Mungkin seminggu itu Tuhan sengaja berkati saudara dengan sayur-sayuran. Kami juga kadang dikasih anggota sayur banyak. Jadi minggu itu kami banyak makan salad. Kalau nggak ada sayurnya ya sudah, sayur secukupnya. Tapi ini sayur berkelimpahan maksud saya. Ya. Kemudian Tuhan itu sudah menolong saudara. Yang yakin Tuhan sudah menolong saudara katakan saya yakin. Tidak semuanya. Tidak apa-apa kalau saudara tidak yakin. Karena Tuhan tidak akan tolong saudara kan begitu. Karena kalimat selanjutnya mengatakan Tuhan sudah tolong saya dan akan menolong saya ke depannya ini. Haleluya. Kalau dulu Tuhan menolong saya, sekarang Tuhan menolong saya, nanti Tuhan pasti akan menolong saya. Ya itu dia. Kalau sudah saudara amin amin haleluya, saudara nggak perlu khawatir toh.
banyak kesaksian-kesaksian yang ada di gereja ini yang saudara tidak dengar. Kenapa? Karena saudara lebih senang dengar gosip. Mau tahu satu contoh? Bu Rosiana itu bersaksi. Dia mengurus KIP, betul ya Bu ya? Kartu Indonesia Pintar. Di mana nanti supaya anaknya Keko kalau seandainya diterima di universitas, baik negeri maupun swasta, tidak usah bayar. Seperti yang dialami oleh anggota kami, Evelyn. Bukan hanya tidak usah bayar uang kuliah, tiap semester dikasih uang sama pemerintah. Saudara mungkin berpikir, Allah uang segitu aja kok. Segitu berapa? 7,5 juta per 6 semester, per 6 bulan. Kaget kan saudara? Padahal kuliah itu tidak 6 bulan, 5 bulan sudah selesai, 7,5 juta, 1,5 juta per bulan dikasih pemerintah. Uang sekolah nggak usah bayar. Loh, uang per semester itu 9 juta loh harusnya yang dia bayar, itu free. Jadi berapa? 16,5 juta per semester sampai lulus. Kalau pemerintah sudah kasih KIP, kita gunakan. Tidak usah malu saudara. Kalau harus buat surat keterangan miskin, tidak usah malu. Itu bukan berarti kalau saudara bikin surat keterangan miskin, lalu kepala desa akan bilang, oh kamu miskin ya? Lalu tetangga bilang, miskin. Saudara lihat saja yang terima BLT itu. Naik motor, ada yang naik mobil. Loh, dulu waktu gereja kasih bantuan sosial untuk masyarakat ekstern, yang datang ke sini semuanya naik motor. Ada bahkan satu yang naik mobil, mobilnya ditaruh di depan. Saya sampai kaget. Dia balik dari sini ambil bantuan sosial, tak kira dia jalan, ternyata masuk mobil. Masuk mobil menerima bantuan sosial, bayangin. Jadi nggak usah gengsi. Ya memang ngurus itu tidak gampang. Tetapi Bu Rosiana mengurus seolah-olah nggak bisa. Tapi saya punya prinsip, setiap orang yang melayani Tuhan, dia kirimkan malaikatnya untuk melayani saudara. Dan keluar, tinggal nunggu anaknya diterima enggak. Kesaksian dulu, bagaimana Fanny, Cindy mau kuliah, bagaimana kedua orang tuanya. Banyak kesaksian. Kalau dulu Tuhan sudah tolong, sekarang Tuhan tolong, nanti Tuhan pasti menolong saya. Jadi untuk apa saya masih khawatir? Kasih tepuk tangan saudara, kalau memang mau tepuk tangan tidak usah ragu-ragu. Untuk apa saya khawatir? Khawatir bukan berarti boros. Lalu gitu, kalau gitu gini, wah saya nggak usah khawatir, saya mau makan sebanyak-banyaknya. Siapa yang membayari kamu? Yang kedua, kenapa rasa tidak cukup itu berbahaya? Ayo kita baca bersama. 2, 3. Merusak hubungan dengan orang lain. Nah ini mungkin saudara jarang dengar. Kalau saudara tidak mempunyai rasa cukup, kita kan masyarakat sosial, bersosialisasi. Maka yang pertama, kita hanya mau berteman dengan orang yang kaya. Artinya yang menguntungkan kita. Ada loh saudara, saya heran, saya sampai terheran-heran. Mantan anggota kami dulu, maaf yang di rumah kalau harus mendengar cerita ini ya. Waktu dia sudah tidak di Denpasar, kok bisa orang ini menghubungi anggota-anggota kami yang dirasa sama dia mampu. Saya dulu tuh enggak punya nomor handphonenya Bu Linda Eli, enggak punya dulu. Baru beberapa bulan baru punya. Oh dia bisa punya nomornya. Orang-orang yang lain-lain tuh yang saya enggak punya nomor HP-nya, dia bisa punya. Saya heran. Dan waktu dia
sudah tidak di Denpasar, dia hubungi orang-orang ini untuk alasan cuma satu saja poinnya, dia mau minta. Itu namanya hubungannya yang kedua tidak murni. Kalau saudara berteman, gak usah mikirkan untung rugi. Coba lihat kiri kanan saudara, kasih tahu, aku ndak mikirkan untung rugi. Kasih tahu begitu, aku ndak mikirkan untung rugi. Yang aku pikirkan untung melulu. Ya. Ada juga mantan anggota saya. Dia masih pemuda nih ya, udah pekerja. Katakanlah makan satu kersel di mana, di ayam lesehan. Itu begitu sudah saya makan, yang membuat teman-temannya terkejut, dia keluarkan kalkulator. Zaman dulu tuh belum ada HP, jadi dia bawa kalkulator mini. Dia lihat menu, dia ngitung. Aku ayam 1 10.000, nasi 3.000, ST 2.000, kerupuk 1 1.000, 16.000. Dia langsung kasih 16.000. Seperti begitu loh saudara. Kalau memang makan barang-barang urunan, ya sudah berapa misalnya 100.000 atau 105, orangnya ada 4. Ya ada yang 25, ada yang 27 kan beres tuh, ada yang 30 ya enggak apa-apa. Betul kan? Anggukkan kepala saudara kalau saudara setuju. Kode-kode kalau saudara enggak setuju, enggak apa-apa. Ini pakai kalkulator saudara. Akhirnya itu terbawa. Habit itu terbawa waktu dia punya pacar. Ini jadi masalah. Pacarnya itu ngeluh ke kami. Pak John, saya memang cinta sama dia. Tapi waktu saya makan sama dia keluarkan kalkulator. Jadi dia habis berapa, itu habis berapa. Bayar, dia bilang sama pacarnya, aku habis 27, ini 27, uang pas saudara. Nanti naik sepeda motor, jemput pacarnya, bensinnya dihitung. Kita pergi ini menghabiskan 1,2 liter, kamu bayar 0,6, aku 0,6. 0,6 kali berapa itu pertalite sekarang bayar sekian. Repot. Saya bilang apa sama dia? Putuskan saja. Diputuskan enggak? Diputusin. Bagi yang pemuda-pemudi, kasih tahu kiri kanan saudara, dengar itu baik-baik. Bagus nih obatnya, jangan dikasih tahu, didorong ya, supaya bertobat dia. Enggak usah untung rugi. Ini 2 sahabat ya, punya soulmate. Setiap makan di tempat yang mahal, dia nggak mau bayar. Nanti kalau makannya di warung, dia yang bayar. Nah ini enggak benar saudara ya, enggak benar. Ini pengalaman yang saya alami minggu ini. Saya lupa saya ada beli makan di mana, sebuah warung, tidak mahal ya, tidak mahal. Lalu yang satu berdiri mau bayar, yang satu teriak, enggak usah, aku aja yang bayar. Enggak apa-apa saya bayar, enggak, ini saya yang bayar. Saya pikir, wah baik dia ya. Tapi yang lebih aneh dia lalu ngomong, nanti lain kali kamu aja yang bayar. Itu dia, curiga saya. Yang ketiga, mari kita baca. 2, 3. Mengaburkan pandangan akan Tuhan. Kalau saudara tidak punya rasa cukup, itu berbahaya. Saudara beribadah ke gereja, sudah bangun pagi, lalu di gereja beri persembahan, saudara pelayanan, tetapi tujuan saudara ini adalah supaya diberkati oleh Tuhan. Loh salah ya Pak ya? Kita beribadah, kasih persembahan, pelayanan, supaya diberkati oleh Tuhan, salah ya Pak? Ini namanya mancing.
Memang ayat firman Tuhan mengatakan, berilah engkau akan diberi, seperti engkau takaran yang kau beri, seperti juga takaran akan ditakarkan untuk dikasihkan kepada kamu. Betul. Tetapi waktu saudara kasih kolekte, kasih persembahan, jangan berpikir Tuhan, kan sekarang kita lagi berdoa nih, sekarang kalau mau kolekte, yang lain tutup mata, saudara angkat uang saudara 100.000, tumben 100.000. Hari ini aku kasih 100.000 Tuhan, saya percaya engkau pembuat mujizat, apalagi yang doa itu luar biasa saudara. Tuhan akan melipat kali gandakan persembahan saudara. Wah, amin Tuhan, 100.000. Saya yakin sebelum hari ini berlalu saya akan dapat janji firman Tuhan 10 kali lipat, 1 juta. Sampai besok enggak dapat 1 juta, ngomel sama Tuhan. Minggu depan 100.000 ganti kolektor kembali seperti asal usulnya 1.000. Bukan begitu. Saudara ke gereja, kasih persembahan, melayani Tuhan, bukan supaya diberkati oleh Tuhan, tetapi karena saudara mengasihi Tuhan. Haleluya. Berapa sih uang persembahan saudara itu? Bukan berarti yang kasih 100.000 Tuhan lebih mengasihi daripada yang ngasih 5.000. Ingat yang saya pernah katakan, maaf ya, gajah mengeluarkan kotoran dan semut mengeluarkan kotoran beda kelasnya. Kalau gajah keluarkan kotoran seperti semut, semut keluarkan kotoran seperti gajah, keduanya ini mati. Kalau yang diberkati Tuhan, ya dia kasih. Yang diberkati Tuhan lebih, ya dia kasih lebih. Karena saudara mengasihi, kalau saudara mengasihi Tuhan cuma senilai 1.000, ya kasih aja 1.000. Di mana saudara bayar parkir motor saja tidak bisa, karena parkir motor sekarang kan jadi 2.000. Kalau saudara masuk Kimia Farma, masuk di Tiara, masuk mana 2.000. Itu loh. Jangan dibalik. Kita ke gereja karena kita mengasihi Tuhan, bukan supaya diberkati Tuhan. Kalau saudara mengasihi Tuhan, dia juga mengasihi saudara. Kalau orang yang mengasihi orang lain, Tuhan mengasihi saudara, tidak mungkin saudara dibiarkan sampai terlunta-lunta meminta-minta. Harus God-sentris. Ke gereja, ibadah, baca Alkitab, semuanya itu untuk Tuhan, God-sentris. Kalau kita yang sentris itu namanya apa? Egosentris. Saudara masih ingat khotbah saya mengalahkan ego itu loh. Karena ego itu paling besar musuh yang harus kita hadapi, bukan iblis. Iblis itu ekstern. Musuh terbesar dari intern kita ini ego saudara itu loh. Sepintar apa sih saudara terlalu sombong? Hah? Jangan semuanya egosentris. Nah, kalau kita ke gereja, pelayanan, kasih persembahan supaya diberkati, kan untuk kita. Tetapi karena aku mengasihi Tuhan, itu berarti God-sentris. Dan saudara harus datang beribadah ke gereja, terlibat pelayanan dan sebagainya. Itu karena satu alasan. Terima kasih Tuhan. Saya harusnya binasa, tapi saya sudah ditebus oleh darah-Mu yang mahal. Dan sekarang saya diselamatkan dan boleh memanggil engkau Bapa. Haleluya. Karena saya sudah diselamatkan, saudara keluar. Di sana lebih banyak orang yang belum dijamah, belum diselamatkan. Tetapi saya sudah diselamatkan. Nanti kalau akhir hidupku itu bukan ending dari segalanya, tetapi saya memulai kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Haleluya. Nah itu perhatikan saudara. Jadi ada 3 alasan kenapa rasa tidak cukup itu berbahaya. Kita baca bersama ini Matius 6 ayat 33. Mari angkat suara saudara. 2, 3.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Baca baik-baik dan ingat dan hafal. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan apa? Nah itu. Jangan kita ambil yang di belakang, semuanya akan ditambahkan. Carilah dahulu kerajaan Allah. Salomo tuh hebat dia. Waktu dia ditanya oleh Tuhan, kamu ngomong mau minta apa, aku akan kasih. Apapun. Kalau saudara cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan lupa kata kebenarannya. Kalau cuma kerajaan Allah toh itu enggak selesai. Karena ke gereja itu juga nyari kerajaan Allah. Tapi apakah semua orang punya motivasi yang benar? Belum tentu. Kalau motivasi saudara benar, pelan-pelan Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Ini loh contohnya. Saya ambil contoh yang jelas. Bu Silvi ini loh. Dia pernah menulis statusnya. Banyak orang tanya, kok dia mau seperti apa pengusaha receh? Apa Bu ngomongnya, istilahnya apa? Pejuang receh. Dari sedikit. Ya, dulu vaksin, kartu vaksin, dia bikin kartu vaksin. Dia jual ini. Wah sekarang kulkas 4 di rumahnya enggak cukup. Barang-barangnya dimasukkan mobilnya Pak Irawan. Dikasih AC terus. Ya, semua orang kepingin nitip jualan sama dia. Itu mulai dari yang kecil sampai makanan yang utama. Dan yang dijual produk-produk yang laris, saudara. Bukan produk yang gak enak, produk-produk yang laris. Tuhan memberkati, nanti saudara jangan kaget. Dia akan jual mobil, bahkan pesawat terbang. Harus ngomong haleluya. Nanti jadi broker pesawat terbang ke Arab Saudi. Nah sekarang, gimana supaya bisa terbebas dari rasa tidak cukup? Tadi kan, kalau saudara punya rasa tidak cukup, 3 hal berbahaya. Sekarang caranya gimana supaya bisa terbebas? Saya ini selalu tidak cukup rasanya Pak John. Ya sudah, mari kita baca yang keras. 2, 3, hidup berdasarkan kebutuhan. Saudara, itu tadi ayatnya mengatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, your need, kebutuhan. Kebutuhan hidup itu selalu berlawanan dengan keinginan hidup. Saya seringkali berkata seperti itu. Kemudian kebutuhan hidup itu simpel. Keinginan ribut itu ribet. Kebutuhan hidup saya, nanti siang saya butuh hidup makan 1 piring saja. Just 1 plate. Nasi, terserah lauknya apa. Itu kebutuhan hidup. Keinginan ribet. Nasi 1 piring ini, telur tempe tahu ngomel. Mintanya ada udang, ada daging serigala. Ribet. Kita pergi bawa tas, ya itu kebutuhannya. Tas cukup. Kalau mulai tas yang ada mereknya jadi ribet. Banyak tuh orang yang kena tipu. Tas bermerek ternyata harga tas bermerek itu jangan saudara kira jutaan, miliar. Bayangkan. Tas Hermes itu 1,2 miliar, saya dengar 1,2 M, butuh mobil ditenteng cuma tas kecil gitu. Nanti dikerawuk sama anjing, robek juga. Saudara. Ingat baik-baik ini, memenuhi segala keperluanmu, bukan keinginanmu. Ya, orang kaya itu bukan orang yang banyak harta.
Saya katakan ya, menurut saya, orang kaya itu bukan orang yang hartanya banyak, tetapi yang keinginannya tidak banyak. Saudara perlu banyak membaca buku, banyak baca yang ya. Saya heran dengan ulasan orang-orang itu kadang. Digembar-gemburkan. Orang terkaya di Indonesia itu kakak adik ya, yang punya Jarum, BCA dan banyak lagi. Di foto dia makan di warung, makan tahu pong. Ini orang terkaya di Indonesia. Hartanya luar biasa, mungkin nomor 100, 200 sekian di dunia. Makan tahu pong di warung. Loh, dia senangnya di sana ya sudah, ngapain diributin loh. Dia ditanya, sampai ditanya, terus makan di warung di lain, makan sate di sana, makan soto di sana, ditanya, dia bilang apa? Loh memang saya sukanya ini kok. Tidak perlu karena dia orang kaya, penjual tahunya disuruh datang. Dia suruh anak buahnya cari tahu yang paling enak di Indonesia, tahu mana itu? Tahu Kediri kurang, tahu gimbal yang paling enak. Tahu saya tahu gimbal? Tahu? Tahu yang banyak rambutnya itu tahu gimbal. Gimbalnya orang. Gak ada yang ketawa, gak ngerti saudara ya tahu gimbal itu apa. Nen minggu depan bikinin tahu gimbal, disponsori oleh Bu Iswati, haleluya. Orang kaya makan soto, datang kantongan soto, saya nggak mau, bukan kelas saya makan di sana. Aduh, saya pernah diajak makan sama orang yang cukup kaya di Denpasar. Di mana saudara? Di mana? Warung pojok. Warung pojok. Di mana tuh warung pojok? Pokoknya setiap pojokan itu dari dia. Pojokan jalan ada warung, itu warung pojok. Terus dia makannya pakai tangan. Cuci tangan dulu ya, lalu dia makan lahap sekali, tambah lagi. Jujur, pertama waktu dia ngomong, Pak John, ayo saya ajak makan. Oke, wah saya semangat saudara. Kalah pejuang semangat 45, saya semangat 35. Saya sudah memikirkan makan di sini yang enak, wah ini pasti yang luar biasa. Begitu dia ngomong, ayo kita makan di warung pojok, down mental saya saudara. Saya tanya sama dia, suka ya makan ini? Wah ini nih yang enak Pak, habis makan keringetan, ya kepedesan, wah asik pokoknya. Saya bilang betul. Nanti kalau makan yang aneh-aneh, sushi, sashimi, sarimi, waduh. Setelah saya makan tuh sakit perut saudara, nggak cocok, iki perutnya wong deso. Pegang perut saudara sekali lagi, kasih tahu, wetengmu nih weteng wong deso. Itu bahasa Ibrani saudara ya. Kalau Allah fokus hidup saudara, maka saudara akan mengatakan Christ is enough. Allah itu cukup. Cuma satu saja yang aku butuhkan dalam hidup ini. Siapa saudara? Allah. Haleluya. Itu kalau Allah fokus saudara. Tapi kalau fokus saudara, ya kemewahan ini, wah. Lagi saya kasih pepatah, harga diri itu bukan ditentukan oleh berapa banyak harta saudara. Ingat baik-baik. Harga diri saudara ini bukan ditentukan oleh berapa banyak harta saudara, tetapi karena saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Saya kita ngomong bersama, saya sudah ditebus oleh darah Yesus. 2, 3. Saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Lanjutkan, karena itu saya berharga. Nah itu dia. Kalau ada orang tanya sama saudara, berapa sih hargamu? Tak beli. Saudara jawab, harga saya seharga darah Tuhan Yesus. Silakan kamu beli kalau bisa. Yang kedua, cara mengalahkan rasa tidak cukup itu adalah hidup oleh iman. Katakan bersama, 2, 3. Hidup oleh iman. Dalam masa-masa yang sulit yang saudara hadapi sekarang maupun nanti di depan, kalau yang lalu nggak usah diomongkan. Sekali lagi saya tekankan, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saudara.
Haleluya. Yang di atas, haleluya. Yang di atas nggak pernah mengalami masa sulit, masa paceklik terus. Siapa nih Pak George Muller? Apa penemu vaksin? Oh bukan. Ya, George Muller nih dia seorang pemimpin panti asuhan. Saya lupa dari mana. Tapi panti asuhan ini nggak punya sponsor. Kalau panti asuhan misalnya contohnya Bala Keselamatan, Salvation Army itu wah sponsornya kuat. Ini dia punya panti asuhan nggak punya sponsor. Satu kali jam makan ya, anak-anak sudah kumpul, di depannya ada piring yang tertelungkup. Anak-anak heran, loh kok malam itu nggak ada lauknya? Nggak ada lauknya, cuma piring nasi aja, roti nggak ada. Lalu George Muller ini berdoa, terima kasih Bapak atas berkat yang kau berikan dan lain sebagainya. Anak-anak tambah heran, berkat opo? Terima kasih atas makanan yang sudah engkau sediakan bagi kami. Anak-anak berpikir, melek, diintip, nggak ada makanan, nggak simsalabim. Ya, sampai selesai, amin. George Muller melek, nggak ada apa-apa. Anak-anak itu bingung, gimana ini? Lebih bingung George Mullernya. Tiba-tiba pintu diketuk. Dia keluar. Ada orang datang bawa makanan. Saya sebetulnya mengadakan pesta. Tapi tidak ada yang datang di rumah saya. Yang datang sedikit, ini lebih makanan banyak. Terus George Muller tanya, kok bisa ke tempat kami? Enggak tahu. Di tengah jalan ada suara, belok kiri, belok kiri. Nah, sampai rumahmu. Bukan hanya makanan dikasih malam itu, juga bahan makanan dikasihkan. Makanya dia ditulis Heroes of the Faith, pahlawan iman. Nah ini saya ceritakan satu kisah nyata. Kalau kisahnya bagus saya bisa ingat, saudara. Satu kali ada pendeta di sebuah pedalaman di Jawa Tengah, di desa, di pedalaman. Dia punya anak bayi, anak bayinya nangis, kenapa? Karena lapar, tidak ada uang. Dia juga lapar, tapi orang tua bisa nahan, bayi mana bisa nahan. Ya dia masuk kamar, dia nangis, Tuhan aku gak punya uang, gak punya apa. Tiba-tiba dia dengar kayak ada suatu dorongan di hatinya. Kamu pergi ke kota. Pergi ke kota. Kemana? Pergi ke satu supermarket. Belanja di sana. Terus ya ajak isinya. Ayo pergi. Kemana? Ke kota. Ngapain? Belanja. Uangnya siapa? Kamu ada uang simpanan dia? Enggak. Terus mau bayar pakai apa? Biasa kan kalau perempuan tuh cerewetnya lebih panjang, lebih banyak. Amin saudara. Ketahuan sudah. Ketahuan suami-suami di gereja ini ternyata kamu ini perkumpulan, termasuk perkumpulan PSTI itu. Persatuan Suami Takut Istri. Makanya waktu saya bilang amin saudara, sudah pura-pura. Saya ini bukan suami, saya ini setengah suami. Parah. Lalu mereka berangkat ke kota. Masuk ke satu supermarket, cuma ada supermarket itu aja, besar supermarketnya. Dia mulai belanja, sambil belanja dia nyanyi, terima kasih Yesus untuk kasih setiamu. Dia ambil susu, ambil beras, ambil minyak, ambil apa, ya, dia taruh di keretanya, lalu dia istrinya bolak-balik tanya, uangnya siapa? Uangnya siapa? Nggak ada. Dimasukkan tangannya di kantongnya, mungkin tidak percaya, pegang. Gak ada uang. Yang ada cuma kaca parkir. Lalu dia antri. Dia antri di kasir nomor 3. Ada 5 kasir. Dia urutan yang keempat. Ya, di depannya ada 3 orang. Waktu yang satu ini sudah mau selesai bayar, dia nyanyi. Dalam hatinya, tak tersembunyi kuasa Allah. Lewat 1, tinggal berapa saudara? 3.
Dia nyanyi sekarang, tidak dalam hati, tapi dengan mulutnya. Kalau lain ditolong saya juga, sambil dia gemetar. Lewat, tinggal 2. Dia bilang sama istrinya, kamu nyanyi sama saya sekarang. Ya, 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan ada. Ya, ayo nyanyi yang keras. Bayinya disuruh nyanyi juga. Lewat 1 orang, dia nggak bisa nyanyi. Dia gemeter. Nanti giliran dia bayar, pakai uangnya siapa? Dia mulai lihat kiri kanan. Siapa tahu Tuhan kirimkan teman-temannya dia, siapa anggotanya. Nggak ada. Yang dia lihat orang-orang yang tidak dia kenal. Akhirnya gilirannya dia. Dia maju, dia bawa keretanya. Waktu mulai dicek barang belanjaannya, komputernya rusak. Komputernya rusak. Kasirnya bilang, waduh rusak komputernya Pak. Maaf ya, ngantri di kasir yang lain saja. Kalau saudara seperti itu bagaimana reaksi saudara? Gimana reaksi saudara? Ngamuk. Betul kan? Saya sudah lama ngantri. Kok pas di sini rusak gimana sih? Tapi pendeta ini berlawanan, dia malah senang. Silakan Bapak pindah ke kasir sebelah. Ya, belakang-belakangnya dia pindah kasir sebelah. Dia juga mau pindah. Waktu dia mau pindah, dia dengar suara, tetap di situ. Terus dia balikkan keretanya, diam di kasir 3. Orang-orang yang sudah pindah nih heran ngeliatin dia. Gila mungkin Bapak itu. Orang sudah disuruh pindah, komputernya rusak, kok dia bertahan. Sampai kasir nomor 4 tuh ngomong, Pak, kasirnya rusak, Bapak pindah saja kasir yang lain. Dia jawab apa? Enggak, saya senang di sini. Dengan gemeter. Terus dia nyanyi, ku ingin tetap di sini. Dia bertahan di kasir nomor 3. Ya orang-orang lihat dia, gendeng Bapak itu ya. Yang kasir-kasir yang lain mikir juga, iya aneh itu. Gak lama datang teknisi, gak perlu lama-lama ternyata komputernya sudah jadi. Yang kasir tuh heran, loh Bapak kok masih ada, mari Pak silakan. Dia maju saja saudara. Begitu dia maju, tiba-tiba ada pengumuman. Hari ini hari ulang tahun supermarket kami. Sekarang persis jam 12 siang. Maka orang di kasir nomor 3, urutan pertama, semua belanjaannya gratis. Tepuk tangan, jangan ragu-ragu kalau mau tepuk tangan yang meriah. Nyamuk saja lewat di tangan saudara enggak mati saudara. Dia gini, siapa itu? Loh, aku kasir nomor 3. Saya yang pertama. Ada pengumuman lanjutan. Di samping barang belanjanya gratis, akan mendapatkan voucher belanja 1 juta rupiah. Luar biasa saudara. Dia bayar sambil nangis. Ya. Tapi ingat, cerita ini mungkin heboh dan luar biasa dan dia saksikan sampai saya bisa ingat. Tapi jangan sekali-kali lalu saudara setiap jam 12 siang. Sudah datang ke setiap supermarket dan berharap. Apalagi pas hari ulang tahunnya Tiara kan ketahuan tanggal berapa banyak karangan bunga kan di sana. Saudara tunggu di sana. Jam 8, 9, 10, 11, 12. Ternyata gratisannya itu 12 sampai 15 rugi saudara. Jangan saudara tungguin terus ya. Dan itu ada kasir banyak. Saudara bawa orang sekampung, kamu kasir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuhan itu bekerja dengan cara yang luar biasa. Ya. Yang ketiga terakhir, saudara harus hidup berkemurahan. Ayo omong bersama, 2, 3. Hidup berkemurahan. Apa ini? Cara menghilangkan rasa tidak cukup. Ini dengar ya. Jangan saudara berdoa kepada Tuhan. Tuhan berkatilah aku supaya saya bisa memberkati yang lain. Salah doanya itu. Salah. Tuhan gak mungkin berkati saudara karena doamu salah. Apa yang ada padamu sekarang itu beri. Kalau saudara memberi,
itu akan mematahkan keserakahan. Kalau saudara makan tapi tidak mau buang, apa yang terjadi? Mati. Betul kan? Eman, kemarin makannya mahal. Tumben-tumben makan di Marugame. Tidak mau saya keluarin, meskipun sudah sakit sekali. Apa yang terjadi? Saudara masuk rumah sakit. Mari kita baca. Kisah 20 ayat 35. 2, 3. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Lebih keras, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Kenapa lebih berbahagia memberi daripada menerima? Kalau saudara memberi kepada orang lain, yang terima satu keluarga itu berdoa mendoakan saudara. Setiap barang yang kami terima dari siapapun anggota kami, saya selalu berdoa, pendeta saudara yang berdoa. Tuhan berkati keluarga ini, saya sebut namanya, yang sudah memberkati saya dengan kolak yang enak. Tuhan memberkati orang ini yang sudah memberkati kami dengan ikan yang enak, yang segar. Tuhan memberkati orang ini yang sudah memberi saya cemilan, titik. Saya tidak mau ngomong, nanti semua ngasih itu gigi saya rusak, saudara. Lihat ini ya, kita harus membantu orang-orang yang lemah. Jangan saudara berkata, saya itu orang lemah. Ini loh orang yang lemah. Yang tidak punya tempat tidur, yang tidur di jalanan. Salah satu anggota kami baru dari Jakarta. Jakarta itu contoh yang paling luar biasa. Ada orang yang di atas, begitu kita keluar, banyak orang yang tidur di jalanan. Ya, di sini mungkin tidak banyak. Tapi kalau di kota-kota yang besar, seperti itu kontrasnya. Ada yang naik mobil yang miliaran, ada yang tidur beralaskan karton. Itu. Sebagai terakhir, mari kita berdiri bersama. Ayo taruh catatan Alkitab saudara. Kita baca ini dengan suara yang yakin. Mari, bangkit berdiri, enggak usah malas-malasan. Ya. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8, yang di rumah juga membaca. Yang yakin, 2, 3. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Perhatikan ayat yang ke-8. Supaya saudara senantiasa berkecukupan. Katakan bersama, 2, 3. Berkecukupan apa? Dalam segala sesuatu. Kalau memang cukup saudara 1 sepatu, ya 1 sepatu. Tidak usah ingin 3 sepatu. Tetapi lihat saudara, berkelebihan. Bukan di dalam harta materi, tetapi apa? Apa saudara? Baca dong. Kebajikan. Ingat ya saudara-saudara yang plit. Yang semuanya untuk aku. Kita tidak pernah memberi, saudara tidak akan pernah menuai. Tuhan Yesus memberkati. Agung dan mulialah Tuhanku,
Tuhan mulialah Tuhanku. Sempurnalah perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur. Mari angkat kedua tangan saudara, katakan, ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau ku sembah. Ku sembah Kau Allah yang maha. Haleluya. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sungguh Engkau. Ajaib, ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami boleh bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Engkau sungguh baik kepada kami Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini Engkau sudah mengingatkan kami. Engkau sudah menasehatkan kami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Engkau sudah pakai hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Supaya anak-anak-Mu ini boleh menjadi anak-anak yang selalu mengasihi Engkau Tuhan. Dan kami percaya Engkau selalu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Tapi kadang kami Tuhan, hidup kami selalu dipenuhi dengan keinginan-keinginan Tuhan. Sehingga kami selalu tidak merasa cukup Tuhan. Engkau ampuni kami Tuhan. Dan saat ini Engkau sudah berbicara kepada umat-Mu, kepada jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Untuk kami boleh bertobat. Untuk kami boleh mementingkan akan kasih-Mu Tuhan. Tuhan ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami boleh selalu mendahulukan kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau akan menambahkan, Engkau akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan firman-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Biarlah kami boleh selalu membuka hati kami Tuhan untuk firman-Mu. Dan biarlah hati kami boleh menjadi hati yang gembur.
Sehingga setiap firman-firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, itu akan menjadi kehidupan dalam kami dan kami boleh terapkan di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau berkati Tuhan hamba-Mu, Engkau tambahkan Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan, urapan-Mu Tuhan, sehingga Engkau akan pakai hamba-Mu semakin hari semakin lebih lagi Tuhan. Engkau bukakan rahasia-rahasia firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati dalam pelayanannya, berkati dalam keluarganya, rumah tangganya Tuhan. Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau selalu tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini, pagi yang luar biasa ya Tuhan. Dan kami boleh bersyukur untuk berkat-Mu hari ini. Dan sebentar kami juga akan memberikan ucapan syukur kepada Engkau Tuhan. Kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Kami akan memberikan dengan penuh sukacita Tuhan, dengan kerelaan hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan berikan yang terbaik buat Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, atas berkat-Mu, atas kasih-Mu yang luar biasa ini ya Tuhan, yang Engkau selalu limpahkan kepada kami. Biarlah Engkau juga kami boleh selalu diberikan hati yang berkemurahan Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Sampai pagi ini kami boleh ada di rumah Tuhan dengan keadaan tubuh yang sehat. Terima kasih kami sudah beribadah. Kami memuji dan membesarkan nama Engkau dan kami menerima nasihat firman Tuhan. Pagi ini saatnya kami akan memberi untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan akan menguduskan dan menyucikan pemberian kami Tuhan. Pemberian kami berikan dengan kasih kami kepada Engkau. Dengan sukacita, dengan kerendahan hati kami. Kiranya pemberian kami boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan. Dan nama Tuhan saja yang dimuliakan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga terbuka dan Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan Bapa memberkati. Setiap pelayan kemah suci pada hari ini, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Setiap tangan yang memberikan persembahan kudus sebagai tanda ketaatan mereka terhadap perkara firman Tuhan yang paling sederhana. Sebaliknya janji Tuhan yang ya dan amin digenapkan dalam kehidupan-Mu. Mereka yang memberikan sedang membuat perjanjian garam, maka firman Tuhan berkata, Tuhan menyertai engkau. Terima kasih yang sakit yang mendengarkan di rumah, yang dalam keadaan tubuh yang lengkap. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan turun dalam kehidupan-Mu. Yang berkekurangan, Tuhan memberkati engkau. Yang dalam masalah, Tuhan penyelesai masalahmu. Dia lebih besar dari segala masalahmu. Terima kasih Bapa, kami percaya kasih Tuhan, penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Pulang kembalilah ke tempat pekerjaan dan kediaman-Mu. Beritakan Injil, jadilah saksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan miliki rasa cukup dalam kehidupan-Mu. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya
melindungi aku.